Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Penny Trinastiti dari Piau 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Ngelawak, Kertosono. Baik, saya di sini akan membahas makalah saya yang berjudul Ayat tentang Manusia dari mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu dosen Siti Mahmudah MA. Manusia sebagai makhluk yang memiliki bentuk yang sempurna yang berbeda dengan makhluk lain harus selalu memiliki pikiran tentang asal kejadiannya. Manusia yang selalu sibuk dengan dunia, mereka akan lupa dengan asal kejadiannya. Sehingga sifat sombong dan lain-lainnya semakin menjadi-jadi di hadapan Allah dan makhluk Allah. Al-Quran adalah kitab suci bagi agama Muslim yang menjadi sumber yang pertama dan utama. Kata al-insan dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Keharmonisasian kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa. Al-Basar menurut Quraisy Shihab, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir, kata Al-Basar diambil dari akar kata penampakan sesuatu yang baik dan indah. Dari akar kata yang sama muncul kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai Al-Bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Di dalam Al-Quran, Al-Basar juga digunakan untuk menunjukkan proses kejadian manusia sebagai basyarah melalui tahap-tahapan hingga mencapai kedewasaan. Tampak bahwa kata al-bashar dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggung jawab. Bani Adam secara umum adalah generasi yang dibangun, diturunkan dan dikembangbiakkan dari Adam alaihi wasallam dan sama-sama memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang universal menurut At-Tabatabai, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis dan Samsul Nizar. Penggunaan kata Bani Adam menunjukkan pada manusia secara umum. Dalam hal ini setidaknya ada 3 aspek yang dikaji, yaitu 1. Anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingatkan pada manusia agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak pada kesesatan. Yang ketiga, memanfaatkan semua yang ada di dalam rangka ibadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses terciptanya manusia. Yang pertama ada tahap jasad, yang kedua tahap hayat, yang ketiga tahap ruh, dan yang keempat tahap nafs. Manusia menurut tafsir Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-19. Surah Al-Alaq merupakan surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat ini banyak terdapat mutiara ilmu yang menakjubkan bagi orang-orang yang mendalami isi kandungannya. Di antara faedah yang terdapat dalam surat ini adalah tentang pentingnya membaca, proses penciptaan manusia, dan banyak lagi yang lainnya. Berikut ini akan dibahas tentang tafsir dari surat tersebut dengan ringkas namun padat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Makna bacaan ayat tersebut yaitu bacalah dengan memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa awal kenabian. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Makna dari kalimat tersebut yaitu Allah telah menciptakan anak cucu Adam dari segumpal darah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam beberapa tahapan. Iqra' wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Rabbmulah yang Maha Pemurah. Makna dari kalimat di atas yaitu bacalah seperti yang Dia perintahkan. Yang memerintahkanmu membaca adalah Rabb yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Makna dari kalimat di atas yaitu Dia telah mengajari manusia tulis-menulis dengan pena, yang merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Makna dari kalimat tersebut, Dia mengajarkan kepada manusia dengan pena berbagai hal yang tidak diketahui oleh manusia, dan manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena ia melihat dirinya serba cukup. Makna dari kalimat di atas adalah jika manusia merasa tidak butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan melampaui batasannya, dan di antara tabiat manusia adalah bersikap melampaui batas dan sewenang-wenang. Inna ila rabbinar ruja'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmulah kembalimu. Makna kalimat di atas, manusia bersikap melampaui batas mendapat ancaman ketika ia melihat dirinya merasa tidak butuh kepada Rabb-Nya. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Artinya, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Makna kata orang yang melarang dalam ayat ini adalah Abu Jahal. Dia adalah kaum Quraisy yang dulu bernama Amru bin Hisham bin Al-Mughirah, yang dinamakan dengan Abu Hakam, karena mereka bisa mengadukan berbagai perkara serta menyerahkan keputusan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya Abu Jahal sebagai lawan dari penamaan Abu Hakam. Abu Jahal mati di atas kekafiran ketika perang Badar. Ia dibunuh oleh dua anak muda yang bernama Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawis bin Afra.
Hal ini berkaitan karena Abu Jahal ingin mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aro'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Artinya, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang tersebut berada di atas kebenaran, atau ia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara, yang artinya tidaklah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Dalam kalimat di atas memiliki makna, tidaklah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan dan kelak akan membalas perbuatan dengan balasan yang setimpal. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Artinya, ketahuilah, sungguh jika ia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falnad'u nadiyah, maka biarkanlah ia memanggil golongannya untuk menolongnya. Makna ayat tersebut, jika ia benar dan memiliki kekuatan serta kemampuan, maka hendaklah ia memanggil golongannya agar menolongnya dari azab yang ditimpakan kepadanya. Sanad'uz zabaniyah, yang artinya kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah merupakan penjaga neraka yang sangat kasar tabiatnya dan keras kekuatannya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, artinya sekali-kali janganlah engkau patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Rabb-Mu. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika bersujud. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi khalifah di bumi dengan memegang amanahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan wahyunya yang tertulis dalam Al-Quran agar manusia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.